Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pengedar ganja di Payakumbuh, nekat kirim ganja dengan jasa ekspedisi. Pendaftaran tahap pertama penerimaan peserta didik baru untuk sekolah dasar negeri di Kota Padang membludak. Rencana penambahan batu grip di Pantai Pasir Baru Padang Pariaman mereda bersamaan dengan berakhirnya musim gelombang angin muson timur. Dengan santainya, Simon, pria 43 tahun ini, membawa 1 kilogram ganja kering yang hendak dikirimnya ke Jakarta melalui jasa ekspedisi. Petugas ekspedisi yang telah mengetahuinya langsung menghubungi polisi. Setelah ditangkap, polisi membawa tersangka ke rumahnya di Kecamatan Situjuh, Limonagari, Kabupaten 50 Kota untuk mencari barang bukti lain. Tepat di semak belakang rumahnya, ditemukan 1 kilogram paket ganja kering. Selanjutnya polisi menggeledah rumah dan menemukan 5 kilogram paket ganja yang disimpan di dalam lemari. Total 15 kilogram ganja yang dimiliki tersangka yang diakuinya dipesan dari seorang pengedar di Panyabungan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini berawal dari hasil penyidikan anggota bahwasannya ada pengiriman ganja kepada pembeli melalui paket di daerah Payakumbuh. Ganja-ganja tersebut yang sudah dikemas akan dikirim ke daerah NTT dan Jakarta. Saat ini 7 kilogram paket ganja sudah disita dan disimpan di Mapolres Payakumbuh. Sementara 8 kilogram yang hendak dikirim ke Jakarta masih disimpan di Polsek Bandara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Antrian 9. Hari pertama pendaftaran tahap pertama penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Dasar Negeri di Padang telah dimulai. Pendaftaran tahap pertama ini akan berlangsung hingga tanggal 21 mendatang. Pantauan Berita Padang di salah satu sekolah dasar pada Rabu siang. Pendaftaran tampak membludak. PPDB kali ini mempunyai 3 jalur, yakni 70% jalur zonasi, 25% jalur afirmasi, yakni bagi golongan keluarga tak mampu, dan sisanya 5% diperuntukkan bagi murid yang mengikuti perpindahan orang tuanya. Menurut salah seorang orang tua yang mengikuti PPDB, meski prosesnya mudah, namun pihak sekolah terlihat tidak siap dalam hal ini. Sebaiknya sekolah menyediakan tenda dan kursi agar wali murid bisa berteduh dan berkumpul sambil menunggu giliran untuk pendaftaran anaknya masing-masing. Ya, semoga kedepannya menjadi lebih tertib aja untuk dari jalur segi pendaftaran. Yang Ibu rasakan saat ini? Gimana? Ada ini kan nggak kurang tertib. Kurang tertib. Jadi kedepannya lebih baik lagi berarti ya. Ibu sendiri tinggal di mana? Di Purus. Di Purus. Berarti jarak antara rumah. Zonasi. Oh, zonasi. Ya, masuk zonasi. Bagi wali murid yang menggunakan jalur perpindahan, maka yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti ke Dinas Pendidikan Padang bahwa anaknya sebelumnya bersekolah di luar Padang. Anak masuk SMP, Bang. Sebelumnya anak Ibu sekolah di SD di Jakarta. Di Jakarta. Ya, SD Cawang. Cawang. Sejauh ini ada kendala, Bu? Belum ada kendala. Untuk di Soalnya sini baru daftar juga. Untuk di sini Ibu rasakan gimana, ribet atau gimana? Lumayan ribet juga sih. Sedikit lah, tapi nggak banyak. Namanya juga proses ya, Bang ya. Jadi maklum berarti Ibu ya? Maklum aja. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Padang, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sebelum dilakukannya PPDB, termasuk melibatkan tim ahli dari Universitas Negeri Padang. Salah satu penyebab PPDB di Padang ini bermasalah
adalah ketidaksiapan server untuk menampung lonjakan warga yang mengaksesnya. Jadi dengan tamatan TK yang mau masuk SD umur 6 sampai 7 itu insya Allah ini bisa kita cover dan tidak banyak persoalan. Kenapa? Yang tamatan TK dengan daya tampung SD 3 kita cukup inland, cukup sejalan, dan juga dengan daya tampungnya mudah-mudahan bisa kita terima semuanya. Ya, kita bekerjasama dengan tim dari UNP terkait dengan server ya, mudah-mudahan, makanya kami sangat berharap mengimbau kepada masyarakat untuk melihat jam-jam kreditnya. Jika semuanya telah dipersiapkan dengan matang, kita berharap PPDB tahun ini untuk semua jenjang pendidikan di Sumatera Barat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Robiha melaporkan dari Padang. Selama 2 pekan terakhir, ombak di Pasir Baru Padang Pariaman mulai melandai. Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi bulan lalu. Saat itu, gelombang laut menggenangi rumah dan sekolah. Bahkan beberapa di antaranya lenyap di bawah ombak. Saat abrasi melanda, warga berharap pemerintah menambah batu grip di pantai itu dari 7 buah menjadi 18 buah. Tujuannya agar kekuatan gelombang berkurang saat pecah di bibir pantai karena sebelumnya telah terbelah oleh keberadaan batu grip. Namun keinginan itu tak bisa diwujudkan. Pasalnya, semangat pemerintah Padang Pariaman yang menampung usulan warga itu juga mereda. Tak lagi seantusias saat abrasi itu terjadi. Secara berulang kali kami minta kepada pemerintah supaya pemerintah siap siaga untuk melaksanakan penambahan grip di korong kami. Itulah minta kami telah berulang kali. Harapannya Pak, batu ini ditambah Pak, biar pemecah ombak, biar nggak sampai ke atas daratan. Jadi pemerintahnya jangan sekedar iming-iming kepada masyarakatnya Pak. Ada lah batu pemecah gitu untuk di tepi pantai. Supaya lebih aman lah kami yang ada di pantai. Untuk pejabat, mohonlah diperhatikan betul rakyatnya. Untuk menyelamatkan rumahnya, warga membuat barikade dari karung yang diisi pasir. Namun upaya itu tak bisa berlangsung lama karena karungnya cepat hancur. Akibat abrasi itu, puluhan meter bibir pantai telah berubah menjadi laut. Jika tak segera ditangani secara serius, maka permukiman dan sekolah yang ada di daerah itu akan lenyap di telan laut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Dari Provinsi Sumatera Barat dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Irman Gusman dan menetapkan KPU RI untuk menggelar pemungutan suara ulang pemilihan calon anggota DPD RI daerah asal Sumatera Barat. Untuk memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan mengikut sertakan pemohon. Setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan KPU RI untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU selambat-lambatnya 45 hari setelah putusan itu. Rencananya, KPU akan menggelar PSU pada tanggal 13 Juli mendatang. Dengan adanya PSU itu, maka keputusan KPU tentang anggota DPD daerah asal Sumatera Barat dibatalkan. Dalam PSU itu, warga Sumatera Barat akan memilih 4 anggota DPD RI dari 16 calon yang akan bertarung. Termasuk di dalamnya Irman Gusman yang memenangkan tuntutannya di Mahkamah Konstitusi. Sebagian warga yang ditemui Berita Padang mengetahui adanya PSU itu. Tahunya kemarin itu lewat di beranda Instagram, di beberapa informasi yang lewat platform online. Kita kan jualan di warung, jadi tahu dari kata mulut ke mulut orang, jelas tahu belum ulang DPD itu. Oh, saya tahu, saya baca berita dan saya lihat juga ada debat
Pak Mafrizal, ada. Namun mereka menyoroti biaya pelaksanaan PSU yang sangat besar yang pada akhirnya akan berdampak pada rakyat di akar rumput. Itu dananya dari mana? Dari negara. Negara dananya dari mana? Dari rakyat. Yang sengsara siapa? Rakyat lagi. Juga adanya keresahan dari masyarakat itu ketika nanti ada TPS, posisinya di mana, anggarannya dari mana. Nah ini yang saya tangkap. Berapa biaya yang akan timbul? Berapa orang yang sudah mengeluarkan biaya finansial ya? PSU ini tidak akan terjadi jika KPU lebih memahami aturan pelaksanaan pemilihan umum. Alfi melaporkan dari Padang.